harus dieksekusi mati, harus kehilangan satu-satunya sosok di hidup aku yang menjadi seorang panutan dan menjadi tempat aku untuk menyampaikan seluruh keluh kesahku. Jadi kehilangan sosok papa sama aja seperti kehilangan duniaku. Perkenalkan, nama aku Fikri Fernanda, lahir di Bandung, 19 Februari 99. Kesibukan sehari-hari sekarang sih lagi fokus untuk produksi sebuah buku tentang perjalanan aku dan ayahku. Kebetulan ayahku adalah Freddy Budiman. Aku lahir tahun 1999 di Bandung. Berdasarkan cerita dari mama, sampai di umur aku 2 bulan, tiba-tiba itu papa harus diculik. Papa harus diculik dan harus dibawa kabur waktu itu dari Bandung, entah kemana. Dan akhirnya papa memberikan kabar waktu itu ke pihak keluarga mama. Aku sekarang lagi di Surabaya. Dan mengutus untuk beberapa orang untuk mengambil aku dari Bandung. Pada saat itu aku dari Bandung barulah pindah ke Surabaya. Papa itu ditangkap pertama kali 2009. Aku tahu 2012 pertama kali. Kalau untuk kecurigaan sebenarnya nggak pernah ada kecurigaan kalau papa adalah seorang bandar narkoba. Hanya aja kecurigaan tentang seperti kayak kok papa pindah-pindah, papa kok ninggalin terus, ini tinggalin, ada apa sebenarnya. Terus juga kenapa papa nggak pernah mau ngasih tahu pekerjaannya, hanya seperti itu sih. Waktu itu tapi nggak pernah berpikir kalau papa seorang bandar narkoba. Malu, merasa menjadi keluarga yang menjadi sampah masyarakat, merasa hancur juga, semua keburukan menjadi satu, dan itu yang aku rasain pada saat itu. Untuk bertahun-tahun ya, nggak ada satu orang pun di Indonesia ini yang berkomentar baik tentang papa. Semuanya itu buruk. Nggak ada satu orang pun yang baik. Jadi 2012 tuh aku umur 13 tahun. Ketika ngelihat satu media, entah YouTube, entah apa, membaca komentar-komentar buruk tuh aku masih belum bisa ngontrol emosi. Banyak orang itu takut akan kematian. Masih banyak orang yang tidak berani bertanggung jawab. Dan banyak juga orang ketika menerima sesuatu yang hujatan atau sesuatu yang buruk di hidup dia, pada akhirnya dia nggak bisa survive. Cuman papa itu adalah sosok manusia yang bisa melewati itu semua. Karena apapun yang papa lakuin, semuanya demi keluarga. Segitu sayangnya papa sama keluarga, itulah kenapa itu yang menjadi alasan aku juga untuk sayang sama dia. Karena papa ya tetap menjadi papaku gitu. Dede mau jadi apapun di dunia ini, keluarga tetap jadi nomor satu. Papa tuh nggak sulit menunjukkan kasih sayang, dia hanya bisa nunjukin sayangnya ke ibunya aja. Kalau setiap ketemu nenek tuh di penjara, dimanapun dia pasti sujud, nyium kaki di depan orang-orang. Ya maksudnya cowok tuh kadang kan gengsi, cuman papa tuh nunjukin bahwa kasih sayang sama keluarga itu nomor satu gitu. Dia nggak, walaupun dia seorang mafia besar di Indonesia ataupun di mana, cuman dia tetap nunjukin ke orang-orang bahwa ibu itu nomor satu. Titik terendahku pada saat papa harus dieksekusi mati. Harus kehilangan satu-satunya sosok di hidup aku yang menjadi seorang panutan dan menjadi tempat aku untuk menyampaikan seluruh keluh kesahku. Jadi kehilangan sosok papa sama aja seperti kehilangan duniaku. Itu hari terakhir ketemu papa. Semua rasa kesedihan, kehancuran tuh jadi satu. Aku udah nggak bisa lagi nahan kesedihan. Dari awal ketemu tuh sampai akhir tuh udah nangis terus, nggak berhenti. Saya disitulah pertama kali wejangan itu yang aku selalu ingat.
Dede sekarang boleh nangis sebanyak-banyaknya, keluarin aja seluruh air mata Dede, nangis sebanyak-banyaknya, nangis kencang-kencangnya. Tapi Dede harus janji sama papa ketika papa udah nggak ada dan Dede udah nggak bisa ngeliat papa, janji sama papa kalau Dede harus punya mental, harus bisa jadi lelaki yang punya mental yang kuat. Terus papa megang pipi aku, terus dia bilang kayak, Dede inget pesan papa yang tadi. Ya udah, habis itu aku harus dipaksa untuk jalan menjauh dari dia. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, terus harus ngelihat dia dari jarak jauh, tapi dia masih mencoba untuk support, masih mencoba, ayo bisa, semangat. Dengan raut muka yang tanpa ada kesedihan, melangkah sampai langkah terakhir sebelum bisa keluar. Dia sempat teriak kayak papa sayang kalian semua gitu. Terus aku juga bilang aku sayang sama papa. Terus itu baru melangkah keluar lapas. Di ruang tunggu cukup lama sampai akhirnya papa dieksekusi. Rasa sakit yang nggak bisa aku deskripsikan. Sesakit itu, karena itu menjadi titik terendah aku di hidup aku, dan itu yang menjadi rasa sakit selama aku hidup gitu. Jadi, dan yang kayak nggak merasa real aja, kayak seakan lagi baca satu novel atau nonton satu film. Benar-benar nggak bisa aku kayak bahkan ngerasain aja aneh gitu. Kayak harus tahu ini beberapa jam lagi nih papa udah meninggal nih. Jadi nggak bisa aku rasain banget. Terus sempat terpikirkan satu hal waktu itu, dari sekian banyak manusia yang ada di dunia ini, kenapa harus gue yang dipilih sama Tuhan? Permintaan bener-bener terakhir papa sebelum dieksekusi mati itu, dia bilang ke ustadz itu, Pak, tolong nanti setelah saya dieksekusi, baju saya, celana saya, pakaian dalam saya, sendal saya, dan barang-barang saya jadikan satu, taruh di dalam tas saya, kasih ke anak saya yang cowok. Tolong titipkan ini semuanya ke anak saya yang cowok. Dia ada di ruang tunggu di depan. Nangis sih enggak ya pada saat itu ya, cuman terdiam aja. Kayak oke, ini kayak ini akhir takdir gue untuk momen ini. Ya ngelihat bokap gue harus dieksekusi mati. Aku lagi stres atau aku lagi mendapatkan cobaan ya atau apapun itu. Ketika ngelihat tas itu, terus ngebaca lagi surat-surat di dalamnya, terus juga ngelihat foto-foto atau barang-barang dia, ya kayak aku jadi balik lagi gitu, jadi kuat lagi. Jadi itulah mungkin ya yang bisa menjadi support system aku di situ. Pasti itu hanya sekedar itu aja lah, impian dari kecil yang nggak pernah terrealisasi sampai sekarang. Pengen sekedar makan bareng di satu meja sama ayah, papa, ibu kandung, sekedar bertiga aja ngobrol, menyampaikan keluh kesah. Itu nggak pernah terjadi sampai sekarang kan. Mungkin takdir kan berkata lain, jadi ya nggak bisa terrealisasi kan. Papa tuh bilang, Dek, hati-hati sama lingkungan. Lingkungan itu bisa mempengaruhi Dede ke hal yang positif ataupun negatif. Papa seperti ini karena lingkungan papa yang buruk. Dan juga ya kalau misalnya pada saat itu papa tuh bilang kalau papa bisa berubah lingkungan, ya papa nggak mungkin bisa jadi kayak gini gitu. Pak, aku sayang banget sama papa. Aku akan mencoba yang terbaik dan aku bisa nunjukin ke papa kalau misalnya ternyata nggak seluruh orang di Indonesia ini benci sama papa. Dan aku bakal nerapin semua janji-janji aku sama papa. Dan yang paling utama, kita semua juga sayang sama papa. Harus tahu arah tujuan hidup. Dan harus mengerti bahwa kehidupan tuh indah ketika kita tahu cara menikmatinya.